Halo mahasiswa Fakultas Hukum, mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai bab 1 tentang ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Setiap manusia adalah konsumen. Kenapa dikatakan sebagai konsumen? Karena manusia adalah bagian dari kegiatan pasar. Dan karena manusia adalah makhluk yang menggunakan barang dan jasa. Manusia di sini sebagai pengguna barang dan jasa, menghendaki kualitas barang dan jasa sesuai dengan biaya yang dibayar. Namun, pada kenyataannya kualitas barang dan jasa yang dikehendaki tidak sesuai dengan harapan. Manusia sebagai konsumen, kadangkala ia tidak tahu kegunaan dan manfaat barang dan jasa yang dibelinya. Hal ini terjadi karena ia mengetahui barang dan jasa tersebut berasal dari iklan baik media elektronik maupun media cetak yang selalu mengedepankan yang terbaik dari barang dan jasa tersebut. Kondisi tersebut di atas dapatlah menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen. Dalam slide yang keempat ini, subbagian B, yang membahas tentang sejarah hukum perlindungan konsumen pada umumnya, di mana sejarah gerakan perlindungan konsumen ini dibagi dalam 4 tahapan. Tahapan yang pertama pada tahun 1881 sampai dengan 1914. Kurun waktu ini merupakan titik awal muncul kesadaran masyarakat untuk melakukan gerakan perlindungan konsumen, di mana pemicunya histeria massal akibat novel karya Upton Sinclair yang berjudul The Jungle. Dalam novel ini menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang sangat tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Selanjutnya pada tahapan yang kedua di sekitar tahun 1920 sampai 1940. Pada kurun waktu ini pula muncul buku berjudul Your Money's Worth karya Case and Sling. Karya ini mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada kurun waktu ini muncul slogan Fair Deal Best Buy. Dan kemudian pada tahapan yang ketiga di sekitar tahun 1950 sampai 1960, di mana pada dekade 1950-an muncul keinginan untuk mempersatukan gerakan perlindungan konsumen dalam lingkup internasional dengan diprakarsai oleh wakil-wakil gerakan konsumen di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia. Hingga pada tanggal 1 April 1960, berdirilah satu organisasi gerakan konsumen internasional yang dinamakan International Organization of Consumer Union. Semula organisasi ini berpusat di Den Haag, Belanda, lalu pindah ke London, Inggris pada tahun 1993. 2 tahun kemudian, IOCU ini mengubah namanya menjadi Consumer International atau CI. Pada tahapan yang keempat, pasca tahun 1965, sebagai masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen, baik tingkat regional maupun tingkat internasional, sampai saat ini dibentuk 5 kantor regional, yakni di Amerika Latin, Karibia berpusat di Chili, Asia Pasifik berpusat di Malaysia, Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengah berpusat di Inggris, dan negara-negara maju berpusat di London, Inggris. Presiden John F. Kennedy dianggap sebagai pelopor gerakan konsumen modern, sehingga Presiden John F. Kennedy sering disebut juga sebagai Bapak Konsumen Internasional. Dan pada tanggal 15 Maret pada tahun 1963 dalam pidatonya di depan publik Amerika Serikat, Kennedy menjabarkan 4 hak yang dimiliki konsumen, yaitu the right to safety atau hak atas keamanan,
The right to be informed, hak atas informasi. The right to choose, hak untuk memilih. Dan the right to be heard, hak untuk didengar. Untuk mengabadikan peristiwa ini, Consumer International menetapkan bahwa tanggal 15 Maret sebagai Hari Konsumen Sedunia. Dan substansi pidato dari John F. Kennedy itu kemudian menginspirasikan International Organization of Consumer Union yang kini berganti nama menjadi Consumer International atau CI untuk menguraikan menjadi 8 hak konsumen. Sedangkan sejarah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terdengar pada tahun 1970-an, ditandai dengan lahirnya YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tanggal 11 Mei tahun 1973. Pada awalnya, yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk merealisasikan cita-cita itu. Setelah itu, suara-suara untuk memberdayakan konsumen semakin gencar di Indonesia, baik melalui ceramah-ceramah, seminar-seminar, maupun tulisan-tulisan di media massa. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hingga pada tanggal 9 April tahun 1985, Majelis Umum PBB memasukkan hak-hak dasar konsumen tersebut dalam United Nations Guidelines for Consumer Protection, yaitu panduan dasar bagi negara-negara anggota PBB untuk membuat kebijakan perlindungan konsumen di semua negara anggota PBB. Pada slide yang ke-11 ini, bagian D, kita akan membahas mengenai pengertian dasar dalam istilah-istilah yang digunakan pada perlindungan konsumen. Yang pertama, konsumen didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan secara spesifik Hondius, pakar masalah konsumen di Belanda, membagi tipe konsumen ke dalam dua bagian, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Definisi pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang termasuk dalam pelaku usaha di sini adalah produsen, penyalur, penjual, penyedia uang, dan media periklanan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini mendefinisikan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, jasa didefinisikan adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sebelum kita melihat definisi perlindungan, kita akan melihat
beberapa rujukan atau patokan alasan mengapa perlu ada perlindungan pada konsumen. Konsumen perlu dilindungi, yang pertama, karena konsumen berada dalam posisi yang lemah dalam segala hal. Kedua, sesuai dengan tujuan hukum, yaitu secara teoritis melindungi yang lemah. Yang ketiga, upaya atau langkah untuk mempertahankan hak-hak konsumen atau pemakai barang dan jasa. Hukum didefinisikan adalah sekumpulan aturan yang bersifat memaksa dan punya sanksi. Jadi, hukum perlindungan konsumen adalah himpunan peraturan yang mengatur tentang upaya-upaya langkah untuk mempertahankan hak-hak pemakai atau konsumen dari gangguan pihak lain. Ataupun menurut saya, hukum perlindungan konsumen adalah sekumpulan aturan yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Pada slide yang ke-15, bagian E, hubungan hukum perlindungan konsumen dengan hukum lainnya. Hukum perlindungan konsumen berkaitan dengan hukum perdata dan perikatan, berkaitan juga dengan hukum persaingan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli, berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, berkaitan dengan hukum kontrak, berkaitan dengan bidang hukum transportasi, berkaitan dengan hukum industri pangan. Berkaitan dengan hukum pelayanan publik, berkaitan dengan hukum acara perdata khususnya dalam class action, berkaitan dengan hukum lingkungan, berkaitan dengan bidang publikasi industri periklanan, berkaitan dengan sosiologi hukum, berkaitan dengan perbandingan hukum, berkaitan dengan filsafat hukum, perjanjian dan HAM mengenai hak-hak konsumen, psikologi hukum, sikap dan perilaku konsumen. 4 hak dasar konsumen yang diucapkan oleh Presiden John F. Kennedy dalam pidato kenegaraan di hadapan Kongres Amerika Serikat yang berjudul A Special Message of Protection the Consumer Interest. Yang pertama, the right to safety, yang kedua, the right to be informed, yang ketiga, the right to choose, dan yang keempat, the right to be heard. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, hak dan kewajiban konsumen diatur pada bab 3 pasal yang keempat. Hak yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak yang ketiga, hak dan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Hak yang kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selain itu, hak-hak juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Sedangkan kewajiban konsumen diatur pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, di mana konsumen diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, konsumen diwajibkan untuk beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat,
mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha mempunyai hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Hak yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Hak yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Hak yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur pada pasal 7 dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99, di mana pelaku usaha berkewajiban beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, pelaku usaha berkewajiban menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Yang keenam, pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban yang ke-8, pelaku usaha memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pada akhir slide ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Jangan lupa subscribe dan like, dan berikan komentar untuk memperbaiki kualitas dari setiap kuliah online yang saya berikan.